Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenahi tema pada kesempatan hari ini tentang mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah saya sudah disediakan papan tulis, karena memang biasanya saya menyampaikan materi pakai whiteboard, bapak-bapak ibu sekalian. Dan apa yang saya sampaikan di sini, saya mohon izin berdiri. Apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya lebih paham, bukan berarti saya lebih mengerti, bukan berarti juga saya lebih pintar dalam proses pendidikan anak. Tidak. Karena saya melihat wajah-wajah yang jauh lebih senior dalam membangun kehidupan berumah tangganya ketimbang saya. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang memang Allah amanahkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW, agar kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana yang kita inginkan, yaitu menjadi anak-anak yang salih dan soleha. Karena apa? Aset terbaik dan investasi terbaik sebagai orang tua adalah anak-anak yang salih dan soleha. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah? Maka saya akan mengeluarkan satu kaidah pertama. Quran surat ke-25, surat apa? Al-Furqan. Ayatnya ayat ke-74. Allah firmankan tentang Robbana hablana, diri kita. Pertama, poinnya tentang diri kita. Setelah itu min azwazina. Habis itu apa? Pasangan kita. Setelah itu wazuriyatina, baru anak cucu keturunan kita. Anak dan cucu keturunan kita. Enak bunda kalau misalkan kita mau membreakdown ini baru dari satu ayat. Artinya apa? Bagaimana cara biar bisa mendapatkan anak cucu keturunan yang salih dan salihah? Ternyata di satu ayat ini Allah ngasih kaidahnya buat kita, bahwa dimulai dulu dari diri kita, sehingga nanti pasangan kita juga jadi sosok yang seperti yang kita inginkan. Apa? Diri kita mulailah jadi sosok yang salih dulu. Dimulai dari diri kita sebagai seorang laki-laki, Pak. Bahkan Umar bin Khattab menyampaikan bahwa kewajiban seorang ayah, calon ayah, pertama kali yang harus dilakukan adalah mencarikan calon ibu yang salihah. Itu Pak, itu tugas pertama kita sebagai seorang laki-laki. Maka kalau kita punya pasangan dan calon pasangan yang salihah, pasti kita adalah sosok yang sedang mengikhtiarkan dirinya menjadi sosok yang salih. Setelah itu apa? Baru masuk pada pasangan kita, sama-sama mendidik, sama-sama membangun kehangatan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dalam rumah tangga kita. Artinya apa? Ini fasenya rumah tangga, suami dan istri. Karena apa? Anak keturunan kita nggak akan pernah jadi salih dan salihah kalau, ini pesan dari ayatnya, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang suami dan istri belum menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah bunda. Itu kuncinya. Jadi saya akan mengatakan bahwa bunda, ayah sekalian, anak itu adalah akibat dan anak itu bukanlah sebab. Jadi nggak ada anak nakal, nggak ada anak yang nggak nurut, nggak ada anak yang nggak dengerin nasihat kita, nggak ada anak yang nggak mau ngikutin perintah kita dan lain sebagainya. Yang ada adalah bisa jadi kita sebagai orang tua belum menjadi orang tua teladan buat mereka. Maka sebelum saya mengeluarkan konsep besar dalam berumah tangga, sebelum saya mengeluarkan konsep besar mendidik anak di dalam Al-Quran seperti apa, saya akan izin untuk membahas tentang rumah tangganya dulu. Karena apa? Anak akan jadi salih dan salihah kalau suami istri sebagai ayah dan bundanya, tugas dan perannya sudah teroptimalisasi dengan baik dan benar. Itu kuncinya Pak. Nah, sekarang siapa yang mendidik anak rata-rata? Ibu. Bahkan seorang suami Pak ngeluarin dalil, "Mah,
Bahkan Al-Madrasatul Ula, betul, nggak salah. Tapi Pak, kita kepala sekolahnya. Yang namanya kepala sekolah ngapain? Bikin kurikulum pendidikan. Masalahnya para suami yang ada di rumah nggak pernah membuat kurikulum pendidikan untuk anaknya. Yang di pikiran dan di kepalanya para suami kebanyakan cari nafkah, cari uang, cari cuan. Betul Bunda? Apalagi kota Jakarta, gelap ketemu gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Kapan ketemu anaknya, kapan ngedidik anaknya, dan lain sebagainya. Maka kalau memang waktu kita terbatas, maka kita punya kewajiban. Siapa yang kita didik? Istri kita. Turunkan kurikulum pendidikannya kepada istri kita, termasuk menghadirkan kenyamanan untuk pasangan kita. Baru nanti outputnya muncul. Saya akan bahas tentang anak di sini, dan saya akan bahas dulu di sini rumah tangganya dulu, Bunda. Banyak dari kita suami istri yang berhubungan dalam rumah tangga itu rumah tangganya dingin, anyep, hanya status, betul Bunda? Yang akhirnya apa? Jadi korban anak. Anak akhirnya apa? Jadi anak-anak yang broken home, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di kafe, nongkrong di mall, pulang malam, minum, mabok, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Itu adalah anak-anak yang diakibatkan karena kita sebagai seorang ayah dan ibu, suami istri yang hidupnya nggak harmonis, Bunda. Maka saya mohon izin sebentar dan sedikit saja saya membahas tentang rumah tangganya. Kenapa saya membahas rumah tangga? Saya akan sampaikan dulu peran manusia. Peran manusia di dalam Al-Quran itu ada 4. Pertama, dirinya sendiri. Al-Quran bicara tentang diri kita sendiri. Yang kedua, peran tentang suami dan istri. Al-Quran bicara tentang tugas suami istri, Bunda. Yang ketiga, ayah dan bunda. Artinya apa? Orang tua. Yang keempat, baru sebagai makhluk sosial. Dari sini kita dapat kesimpulan sementara bahwa kalau mau menjadi ayah bunda yang salih dan soleha, maka perbaiki diri kita sendiri secara kualitas, perbaiki juga hubungan rumah tangga kita antara suami dan istri. Sejalan dengan ayat ini. Dimulai dari diri kita sendiri kita perbaiki. Setelah itu apa yang disampaikan Allah? Baru kita hangatkan hubungan suami istri antar kita dengan pasangan kita di dalam rumah tangga kita. Maka saya ingin menyampaikan satu ayat ayat selanjutnya di dalam Al-Quran. Quran surat keempat ayat ke-34, surat An-Nisa. Allah berfirman di sini tentang tugas suami dan tugas seorang istri. Tugas suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang pertama, tugas suami sebagai seorang qawam. Yang kedua, baru dia bicara tentang cari nafkah, Bunda. Baru setelah itu cari nafkah. Nah, ini tugas suami. Tugas istri apa? Di ayat yang sama, tugas istri adalah yang pertama, fasalihatu. Jadi wanita yang salihah. Jadi wanita yang salihah berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Siapa yang mendidik, siapa yang mengajarkan, siapa yang menuntun? Kita sebagai seorang suami. Karena ayat ini dibuka dengan kalimat ar-rijal. Siapa ar-rijal itu? Ar-rijal itu bukan laki-laki, Pak, tapi lelaki yang memiliki sifat unggul. Itu disebut sebagai ar-rijal. Kalau laki-lakinya disebut zakar. Quran surat ke-49 ayatnya ayat 13. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Itu jenis kelaminnya, Pak, laki-laki. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kalian dari ayah yang satu dan ibu yang satu. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, ar-rijal itu sifat superlatif yang disematkan oleh Allah kepada laki-laki yang mereka pantas menjadi qawam di dalam rumah tangganya. Apakah semua laki-laki qawam? Tidak. Apakah semua laki-laki adalah ar-rijal? Tidak. Tapi ar-rijal adalah seorang laki-laki. Karena banyak, Bunda, di luaran sana para laki-laki yang gak bertanggung jawab dengan pasangannya. Ya, banyak yang meninggalkan, banyak yang kemudian pergi, banyak yang mengabaikan, banyak yang hanya investasi habis itu dicerai dan lain sebagainya.
Apakah itu ar-rijal? Tidak. Mereka hanya sebatas az-zakar, laki-lakinya saja. Jadi tugas istri yang pertama fasalihatu, solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua qanitat. Apa qanitat? Taat kepada suami dengan penuh keikhlasan sebagai baktinya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal kebaikan, itu yang digarisbawahi bunda. Dalam hal kebaikan saja. Kalau ditanya apa hukumnya seorang istri taat kepada suami, mutlak hukumnya seorang istri taat kepada suaminya selama dalam hal kebaikan. Itu poinnya. Setelah salihah, qanitat, yang terakhir adalah hafizatu lil ghaib. Apa hafizatul lil ghaib? Menjaga diri, menjaga kesucian hati, menjaga cinta, menjaga kesetiaan suami kepada suami, menjaga rumah suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami dan lain sebagainya. Itu tugasnya seorang istri. Tapi yang kadang bunda, yang sering kita lepas kendali justru di poin ketiga. Apa buktinya? Nih sekarang ngaji, kebaikan kan? Suami dapat amal solehnya selama izin dapat ridho dari suaminya. Nanti pulang dari kajian, ustadznya diomongin, dia belum bisa hafizatul lil ghaib. Betul kan? Yang sering terjadi kan begitu. Ngaji bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Begitu pulang dari kajian, ustadznya diomongin. Kalau kebaikan yang diomongin, alhamdulillah, semoga itu jadi doa. Tapi kalau keburukan yang dibicarakan, kalau bagi seorang yang dibicarakan tentu akan jadi kifarat dosa buat dia. Tapi kalau kita kebagian dosanya bunda. Atau ibu-ibu tiba-tiba di komplek datang tukang sayur, datang kita ke depan beli sayur, ada tetangga yang lain. Biasanya ngapain bunda? Ada additionalnya, tambahannya sedikit. Apa? Ngerumpi. Betul? Ngerumpinya sampai kebablasan. Iya kan? Dan itu yang sering terjadi sama kita sebagai seorang istri. Bahkan nggak lepas juga membicarakan tentang kondisi rumah tangganya. Jeng, gimana sekarang gimana sama suami? Aduh, susah suami itu dikasih taunya, susah suami itu diingetinnya. Diajak ke masjid rahmatan lil alamin juga susahnya minta ampun. Keluhan ya. Dan itu adalah hafizatul lil ghaib. Harusnya itu dijaga. Boleh enggak kita curhat? Boleh bunda. Kepada siapa? Quran surat keempat ini ayat ke-35. Carilah tempat curhat yang satu berilmu dan dia adil. Artinya apa? Silahkan curhat, bukan di tempat umum, bukan di forum publik, tapi datangi ustazah atau datangi seorang yang alim dan berilmu. Itu syaratnya. Boleh kok. Tapi yang sering kebablasan, yang sering terjadi sama diri kita adalah ngomong kemana-mana tentang aib dan kondisi rumah tangga kita. Ini tidak boleh. Ini bagian dari tugas istri. Pertanyaannya saya gini bunda, ada nggak dari ayat ini yang membicarakan tentang tugas istri masak, ngepel, nyuci, beres-beres rumah, bikin nasi dan lain sebagainya? Ada nggak bunda? Nggak ada. Tugas siapa? Suami. Pak, masak, ngepel, nyuci baju, beresin rumah dan lain sebagainya. Dari ayat ini itu adalah tugas seorang suami. Karena apa? Di ayat ini Allah mendeskripsikan tentang bahwa suami itu diberikan kelebihan secara fisik daripada wanita. Terus kenapa dilakukan oleh wanita, oleh para istri? Tolong dihargai Pak. Karena istri melakukan poin yang kedua, qanitat, taat kepada suami dan pengen meraih dan mengambil hati suami serta ridhonya. Maka segala apapun yang dilakukan oleh istri di rumah, apresiasi dan berikan penghargaan, rasa terima kasih kita kepada pasangan kita. Jangan pelit-pelit Pak. Semandiri apapun kita dahulu ya, tetap kalau di rumah sakit, oh suami itu manjanya luar biasa ya bunda kalau lagi sakit. Kalau istri sakit dia masih bisa ngepel, masak sambil gendong anak. Itu istri. Tapi nggak pernah diapresiasi oleh para suami, pelitnya luar biasa.
Jangankan untuk apresiasi yang lebih besar, Pak. Ngambilin obat, nyediain obat untuk istri yang tahu sedang sakit, itu kadang masih malas-malasan kita sebagai seorang suami. Padahal jasanya seorang istri itu luar biasa besar, Pak. Dia bukan siapa-siapa, ya kan? Anak yang dicintai oleh bapaknya dulu, tiba-tiba mau mengabdikan sisa hidupnya sama kita sebagai seorang suaminya. Bahkan Nabi sampai mengatakan surga dan nerakanya seorang istri itu ada pada suaminya. Sampai sebegitunya, Pak. Dan tolong kita sebagai seorang suami pun pintar-pintar untuk mengapresiasinya, menenangkan hatinya, menenteramkan jiwanya, mendengar keluh kesahnya, dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas di sini sedikit saja. Saya akan bahas cepat, baru nanti ke konsep dalam mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini selesai tugas istri, ya, karena waktu saya terbatas. Karena ini biasanya satu sesi sendiri, Bunda, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Tapi saya coba untuk percepat biar kita paham kenapa ada anak yang nggak mau dengerin kita. Karena memang kita sebagai seorang suami istri, ayah dan ibunya pun masih bermasalah, ya. Kenapa ada anak yang tantrum? Karena bisa jadi kita sebagai seorang suami nggak bisa memperlakukan dan memuliakan istrinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mengupas itu dari akarnya dulu, Bunda. Jadi biar kita paham arahnya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu saya naik tugas suami yang kedua, cari nafkah. Pak, tugas cari nafkah itu bukan tugas yang utama. Kata Quran itu tugas yang kedua setelah seorang suami dia menjadi sosok qawam di dalam rumah tangganya. Sosok qawam di dalam rumah tangganya. Apa qawam itu? Apa, Pak, qawam, Pak? Pemimpin? Iya. Cuman itu aja? Apalagi? Apa, Pak? Qawam? Ya, bingung. Imam bahasa Tangerang, pemimpin bahasa Bandung, bahasa orang Bandung gitu. Sama aja, Bunda. Gini, Bunda, ini kesalahan para suami. Saya nggak tahu apakah mayoritas atau enggak. Kesalahan para suami memaknai qawam itu pada satu makna tadi, pemimpin. Salah enggak? Enggak, karena memang seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga. Cuman masalahnya yang akan muncul ketika suami hanya memaknai qawam itu pada satu makna pemimpin, maka kita akan memunculkan kekurangan dari pemimpin itu. Apa kekurangan pemimpin? Para suami di rumah nggak suka diingetin, nggak mau dikasih tahu, ya kan? Nggak mau dinasehatin, ya kan? Apalagi nggak peka, nggak sensitif, ya kan? Inisiatifnya kurang, malasnya banyak, tukang tunjuk, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Betul, Bunda? Betul semua itu? Ada sama yang di rumah? Nah, itu kesalahan mereka, memaknai qawam hanya pada satu makna, pemimpin. Nggak salah, betulan nggak salah. Tapi yang jadi masalah adalah akhirnya apa? Muncul keburukan-keburukan dari diri dia. Sampai berdalih di depan istrinya ketika marah, kan papa pemimpin di rumah tangga ini, masa mama nggak mau ingat, nggak mau dengerin ucapan papa dan lain sebagainya. Tanya, Pak, sama diri kita sendiri, seberapa sering kita ngedengar ucapan dan perkataan dari istri kita. Itu aja. Karena istri itu bagaimana suami, Pak. Betulan? Istri itu bagaimana suami. Ini ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Saya memaknai qawam, Bunda, saya memaknai qawam itu adalah teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu qawam. Dalam keteladanan ada kepemimpinan, betul? Dalam keteladanan ada kesabaran. Dalam keteladanan ada suri tauladan. Dalam keteladanan ada apa lagi? Ada sosok yang ngemong, ya kan? Ada sosok yang besar pemaklumannya dan lain sebagainya. Saya memaknai dalam satu kalimat tentang qawam, yaitu teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka seorang suami qawam, dia nggak akan merintah, mah tutup auratnya, tapi dia akan memberikan contoh, memberikan contoh kebaikan dan keteladanan. Contohnya seperti apa? Sayang, papa tuh baru ngaji, baru dapat ilmunya.
Ternyata berumah tangga itu ujungnya harus sampai ke surga. Saya belum pernah dapat dalil, Bunda, belum pernah dapat dalil bahwa di surga itu kita masih sholat. Saya belum pernah ketemu, Pak. Belum pernah ketemu dalil bahwa nanti di surga kita masih sholat. Belum ketemu sama sekali, belum saya dapati. Tapi ada dalil yang kita suami istri bisa tetap berumah tangga di dalam surganya Allah. Artinya apa? Ini bangunan yang kita rawat dan kita jaga selama berpuluh-puluh tahun selama di dunia, harus muaranya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikan sama istri kita, sayang, papa pingin banget mama sama papa bukan cuman bahagia di dunia tapi bisa sampai ke surganya Allah. Caranya gimana? Yuk sayang, yuk tutup auratnya biar lebih rapi, karena ini ternyata perintahnya Allah dan papa baru tahu dan lain sebagainya. Itu kan ada keteladanan, Bunda. Ada ajakan, suri toladan, salah satunya adalah mengajak dalam hal kebaikan. Maka suami qawam akan melakukan hal seperti itu. Maka saya nggak akan membahas yang nafkahnya ya Bunda ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang nafkah, para ayah sekalian sudah lebih paham daripada saya. Cuman kaidah di dalam Al-Quran, surat kedua ayat 168, kata Allah Subhanahu Wa Taala, harus halalan toyiban. Itu syaratnya, harus halal dan baik cara mencarinya, baik unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Yang ingin saya bahas cepat di waktu saya yang terbatas, tugas qawam di dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama, Quran surat ke-25 ayat ke-74. Cepat dulu saya sampaikan. Quran surat ke-66 ayat ke-6. Dan terakhir Quran surat ke-52 ayatnya 21. Saya akan bahas satu-satu dan cepat. Tugas qawam Pak di Quran itu ada 3. 1, Quran surat ke-25 ayat 74. Nih yang tadi di awal saya buka. Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang kita pingin? Punya pasangan dan anak cucu keturunan yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka pertanyaan pertama adalah, sudahkah kita menjadi sosok-sosok suami yang qurrata a'yun di rumah? Yang kehadirannya selalu dilendotin sama pasangan kita, yang ketiadaannya selalu dirindukan sama pasangan kita. Itu gambaran sederhananya Pak. Yang saat kita ada di rumah, pasangan kita tuh betah duduk di samping kita, bermanja, bermesra, apalagi bercerita dan lain sebagainya kepada kita. Karena apa? Kita sebagai seorang suami sudah menjadi qurrata a'yun. Nah, ketika diri kita sebagai seorang suami sudah menjadi qurrata a'yun, maka istri itu akan otomatis Pak mengikuti kita. Saya ulangi, karena tugas seorang suami menjadi sosok qurrata a'yun di dalam rumah, maka ketika kita sudah selesai dengan urusan diri kita dan kita menjadi seorang suami yang selalu dirindukan oleh penghuni rumah, maka pasangan kita akan secara otomatis, siapa pasangan kita Pak? Istri kita Pak, akan otomatis ikut ke kita, kebaikan-kebaikannya, perilakunya, akhlaknya dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana sekarang, terus kenapa banyak terjadi perselingkuhan di luar? Padahal ini laki-laki dan perempuan yang sedang selingkuh sama-sama punya pasangan. Sederhana kok. Istrinya nggak mendapatkan telinga saat suaminya ada di rumah. Padahal suami dia rela berjam-jam nongkrong di pos ronda, di gazebo komplek, ngumpul sama bapak-bapak, ketawa hahaha, bisa sampai subuh. Sampai di rumah jadi laki-laki yang pendiam dan dingin. Betul Bunda? Ngomong cuman seperlunya. Kan kebalik Bunda, Pak. Kebalik itu perannya. Beresin yang di rumah. Kita seringnya malah nongkrong di kafe, ketemu sama teman SMA, cerita ngalor ngidul, sampai lupa waktu. Kalau nggak ditelepon istri nggak pulang, kalau nggak diusir penjaga kita nggak bubar. Sampai di rumah alasannya capek, nggak mau mendengar cerita istri. Betul Bunda? Iya. Akhirnya apa? Suami nggak hadir.
Suaminya ada bunda, tapi dia nggak hadir secara jiwa dan ruhnya. Dia nggak hadir. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya curhat di media sosial, atau curhat sama temennya, atau ketemu pas lagi reunian. Sis, ya Allah gimana kabarnya, udah lama nggak ketemu, gimana sama suami? Suami mah nggak bisa diharapin, gue lagi ada masalah nih sama suami. Masalah kenapa? Jangan sekarang deh ceritanya, nanti aja kita telepon-teleponan. Siapa temennya? Laki-laki, bisa jadi sahabat dulu zaman SMA. Komunikasi, ketemuan, janjian, ya kan? Abis itu apa yang terjadi? Ujungnya pasti perzinahan. Karena apa? Dia akan membandingkan, kok suami saya nggak seperti laki-laki ini ya? Sampai, Pak, saya ada kelas namanya JCC, Jannati Couple Class. Itu khusus suami istri dan nginap. Konsepnya honeymoon sambil belajar. Baru batch pertama. Jadi ada yang cerita sama kita, apa jangan-jangan nih suami saya bukan jodoh saya, justru jodoh saya adalah orang lain yang saat ini dia hadir, ternyata memberikan kenyamanan kepada diri saya. Sampai mengatakan begitu, Pak. Kesalahan siapa? Suami. Karena apa? Dia nggak hadir, dia cuman ada. Saya perumpamannya bunda, suami-suami yang ada itu kayak manekin dari toko baju, tapi dikasih ruh. Kaku, keras, nggak seru, nggak asik. Kan manekin begitu. Mirip nggak para suami begitu bunda? Sampai di rumah diam, ya kan? Habis itu rebahan, main gadget, disisa energinya. Diajak bercanda sama anak dan istrinya, papa capek nak, besok lagi ya, besok ke besok. Tahu-tahu anaknya udah gede, tahu-tahu anaknya ada yang hamilin, tahu-tahu anaknya ngehamilin anak orang lain dan lain sebagainya. Kalau udah seperti itu Pak, terlambat kita Pak. Kalau udah seperti itu terlambat. Saya punya seorang sahabat, Allahu yarham, beliau salah satu mantan preman besar Pak di Bogor. Hobinya beliau adalah pemimpin para copet di Bogor, salah satunya. Beliau pernah cerita bahwa memang ketiadaan dan ketidakhadiran orang tua di rumah itu menjadi sebab besar anak akhirnya rusak Pak. Maka dimulai dari diri kita Pak. Sebagai seorang suami, jadilah sosok qawam di dalam rumah tangga kita. Ustadz, pembahasan materinya salah waktu karena para suaminya nggak ada. Saya akan jawab, salah sendiri bunda, suaminya nggak diajak. Karena mendidik anak bukan hanya tugas istri, tapi tugas suami. Ini tag team bunda, satu kesatuan dan nggak bisa dilepaskan. Dan saya selalu menarik dulu sampai akarnya dulu. Sebab kenapa ada anak yang nggak mau mendengar, nggak mau dinasehati, senangnya main daripada di rumah dan lain sebagainya. Ini dulu diselesaikan. Peran sebagai suami dan istri, selesaikan dan tuntaskan dulu, maka nanti mendidik anaknya akan sangat mudah. Saya akan sampaikan. Saya cepat. Ini yang pertama, sudah selesai. Yang kedua, yaitu Quran surat ke-66 ayat ke-6, At-Tahrim. Saya munculkan poinnya dulu yang pertama. Apa poinnya? Seorang suami, yang pertama surat 25 ayat 74, poinnya adalah seorang suami punya kewajiban menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah. Saya ulangi, seorang suami punya kewajiban menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah. Sebelum saya lanjut yang poin yang kedua, saya sempurnakan dulu. Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Pak, kalaupun kita adalah seorang direktur, manajer, supervisor, maaf, bahkan seorang dai, ustadz, syekh, kiai, dan lain sebagainya, dakwah dan terkenal di luar, tapi ternyata rumah tangganya bermasalah, anak-anaknya nggak dekat dengan dia, istrinya nggak mendapatkan tempat untuk mencurahkan, maka demi Allah dia masih gagal dalam menjadi seorang suami. Kenapa? Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Kata Nabi SAW, aku adalah, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baiknya kalian para suami adalah yang paling baik terhadap
keluarga kalian siapa? Anak dan istri. Dan aku adalah contoh, role model untuk kalian bisa menjadi yang terbaik kepada pasangan kalian. Itu pesannya Pak. Siapapun kita, kalau pasangan kita belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka demi Allah kita masih gagal Pak, sebagai seorang suami. Walaupun kita seorang direktur, manajer kah, supervisor kah, dengan gaji yang fantastis, itu nggak akan ada nilainya apa-apa saat rumah kita berantakan. Banyak kan kasus seperti itu. Hancurnya karir seorang suami saat istri membuka semua aib dari rumah tangganya, perselingkuhan, istri muda, dan lain sebagainya. Maka selesaikan dulu dari rumah Pak, dari rumah. Saya akan mengatakan seperti ini. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti itu? Nabi SAW seorang pemimpin Pak, ya, seorang suami, seorang kakek, seorang panglima perang. Istrinya lebih dari satu, bebannya lebih besar daripada kita, tapi waktunya banyak berkualitas kepada pasangannya Pak. Itu pesannya. Lah kita amanahnya nggak seberapa, istri cuman satu, anak beberapa, tapi sering mengabaikan mereka. Maka ada yang salah dengan cara pandang kita sebagai seorang suami. Ini penekanannya. Lahir kepemimpinan bertakwa itu dari rumah. Yang kedua, surat 66 ayat ke-6. Saya munculkan poinnya dulu biar saya nggak lupa. Seorang suami punya kewajiban untuk memastikan anak dan istrinya terbebas dan terselamatkan dari siksa api neraka. Bunyi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum. Yang dipanggil adalah laki-laki yang punya iman dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Apa perintahnya? Jaga dirimu, jaga dirimu. Jaga diri kita dulu Pak. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Artinya apa? Allah perintahkan kita jaga diri, berarti Allah perintahkan kepada kita untuk belajar. Betul Bunda? Iya. Nah sekarang masalahnya, masjid, majelis taklim banyaknya sama para bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapaknya yang bermasalah, istrinya yang cari solusi, nggak nyambung. Iya kan? Akhirnya apa? Istrinya dapat ilmu tapi nggak berani nyampein sama suaminya. Kenapa? Suaminya galak, suaminya emosian, ya kan? Suaminya tukang marah, suaminya susah untuk menjadi pendengar yang baik buat pasangannya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Istri hanya bisa memendam Pak. Akhirnya istri hanya bisa memendam, dan itu akan meletup kapan? Saat masalah muncul. Iya kan? Boom, keluar semuanya. Akhirnya apa? Semua dosa dan kesalahan kita dibaca sama istri. Karena istri adalah seorang pakar sejarah yang paling unggul. Betul Bunda ya? Iya. Suruh menceritakan tentang kesalahan dan dosa kita sejak pertama sampai detik ini, hafal Pak. Kalau perlu ditulis. Tapi pertanyaannya adalah begini Pak, apakah kita nanti di hadapan Allah akan membiarkan pasangan kita hanya sekedar menceritakan tentang dosa kita? Kan enggak. Yang ada adalah kita nanti diseret kemana? Ke nerakanya Allah. Yang kita inginkan adalah kebersamaan di dunia, berlabuhnya sampai ke surganya Allah. Maka dibangun kemesraan, romantisme dengan pasangan kita sejak kapanpun sampai kapanpun. Sampai kapan? Maut yang memisahkan. Ustaz, saya udah ketuaan, kayaknya gaya-gaya kayak gitu itu cukup buat anak muda deh. Yang ngomong begitu bapak-bapak yang nggak belajar sejarah. Betul kan? Nabi mana lebih tua sama kita Pak? Iya kan? Nabi mana lebih tua sama kita? Tua Nabi SAW. Tapi tahu nggak bagaimana perlakuan Aisyah ketika Rasulullah SAW wafat? Kan kita sama-sama tahu dan hafal kisahnya bahwa Rasulullah wafat di pangkuannya Aisyah. Tapi pernah nggak kita menggali dengan literasi yang lebih luas bagaimana Aisyah itu memangkunya? Kan nggak pernah. Bagaimana Aisyah memangkunya? Rasulullah itu kepalanya berada di antara dagu dan dadanya Aisyah.
Kayak kita lagi bopong bayi, Pak. Jadi kepala Rasulullah ditahan seperti ini. Dan kepala Rasulullah posisinya antara dagu dan dadanya Aisyah. Ditahan oleh Aisyah. Dalam kondisi sakratul mautnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya Bunda, itu istri romantis nggak sama suaminya? Pertanyaannya sederhana Pak. Istri akan romantis, kira-kira suaminya romantis nggak? Nabi itu orang paling romantis Pak di dunia ini. Nabi itu sosok yang paling peka terhadap istri-istrinya. Paling peka Pak. Jadi paham betul. Nah kita, istri lagi masak nih ya, apa sutil ya Bu ya, sama penggorengan kuali, deng 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 deng, bapak-bapaknya masih baca koran, santai. Cuci piring, suara gelas sama suara piring beradu kenceng, nggak seperti biasanya, nggak kedengeran, mainan handphone, jalan di depannya, karena udah saking sebelnya, nih orang kenapa nggak paham-paham dan nggak mau ngerti sama sekali. Itu istri Pak. Kenapa? Dia tuh lagi capek, betul Bunda? Makanya ekspresinya seperti itu. Kalau suami yang peka, paham, dari pertama terdengar suara yang aneh di dapur, dia akan hampiri istrinya, lalu pegang tangannya, duduk berhadapan. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Sayang, soleha, kamu lagi capek ya, lelah ya, udah nggak usah ngerjain apa-apa lagi, yuk kita jalan keluar. Betul Bunda, kan itu yang dipengen sama istri kan? Iya, anak udah pada gede-gede, ya bisa ditinggal, udah tinggal jalan keluar. Walaupun cuman jajan mie ayam bakso, ya kan? Apa kesukaan suami istri? Nongkrong di kafe, ngobrol. Kan ada kalimat Pak dari kita, duduk, udah dengan sambil makan, kan ngomong, lagi capek kenapa sih? Nggak apa-apa. Hati-hati Pak, itu kode. Manjanya muncul. Masa nggak apa-apa tadi di rumah sampai berisik begitu? Beneran kok nggak apa-apa gitu. Itu istri begitu Pak. Kita harus paham psikologinya. Betul kan Bunda? Harusnya begitu kan? Itu treatment Pak. Treatment seorang suami kepada istri. Bukan tentang seberapa mahal belanjaan yang kita belikan untuk mereka, tapi seberapa berbekaskah kesan baik yang akan muncul dan hadir di dalam jiwa seorang istri saat dia merasakan seperti itu. Kalau kita sebagai seorang suami nggak hadir, maka nanti istri jadi tantrum, betul Bunda? Jadi moody Pak. Kalau istri sudah tantrum, yang jadi korbannya siapa Bunda? Anak. Jadi kalau ngelihat istri lagi galak sama anak, itu lagi capek Pak. Betul Bunda? Kalau istri lagi marah-marah sama anak, itu istri lagi capek. Itu pesannya. Pesan dari seorang istri. Kenapa Bunda barusan? Perangnya sama piring dan lain sebagainya. Jadi kita harus peka Pak. Kenapa? Kita punya kewajiban untuk menjaga diri dengan ilmu, dan setelah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, bisa menjaga keluarga kita. Siapa? Anak dan istri kita. Mendidik mereka, mengajak mereka dalam hal kebaikan, karena dimulai dari diri kita. Syariat Islam itu Bunda, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, syariat Islam itu hanya akan memuliakan para wanita. Tapi suami di rumah kadang suka merendahkan dan meremehkan kita sebagai seorang istri. Betul apa benar? Itu yang terjadi Pak. Ditunjuk, diperintah, dibentak, disentak, disalahin, disudutkan, dibuat nangis. Kapan ngehiburnya? Bukankah kita ketika akad, saya terima nikah dan kawinnya, saya terima segala kekurangan dan kebaikannya, dan saya hanya bertugas untuk mendidik, ya kan, menjaga, merawat, ya kan, serta nanti mengajaknya ke surganya Allah. Kan itu akad kita dengan ayahnya. Saya mau tanya Pak, saya sebagai seorang suami juga, kita pasti punya anak perempuan. Pernah nggak atau sering nggak seorang ayah membentak anak perempuannya? Jarang Bunda. Karena seorang ayah sangat mencintai anak perempuannya, ya. Dan istri kita adalah anak-anak perempuan yang dicintai oleh bapaknya dulu. Betul Bunda? Terus kenapa jadi istri kita dibentak, disentak, ditunjuk, disudutkan, dimarahin, diomelin, dibikin nangis, disakiti hatinya, dilukai perasaannya dan lain sebagainya?
Betul? Karena apa? Kurang ilmu. Faktor kurang ilmu, kurang iman. Orang kurang iman pasti kurang sabar. Betul kan Bunda? Itu rumus-rumusnya. Jadi kuncinya ketemu, cari ilmu Pak. Kita sebagai seorang suami, bagaimana cara memperlakukan istri, belajar tentang sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana Rasulullah bersikap romantis. Saya mau tanya Pak, sama bapak-bapak semuanya, pernah kan dengar kisah Aisyah menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan terjadi itu Pak? Setelah fase hijrah di Madinah, saat ada perlombaan panah dan tombak, di mana? Di depan Masjid Nabawi. Iya, Rasulullah memangku Aisyah itu menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya Bunda, itu usia Nabi tua apa muda? Romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di fase Madinah Pak. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usianya sudah di atas 53 tahun. Romantisme itu terbangun. Kenapa itu pesannya tersampaikan kepada kita, bahwa romantis itu bukan tentang malam pertama pengantin baru, tapi harus dijaga sampai menjelang wafat. Itu pesannya. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Perlu ilmu Pak, biar kita bisa menjaga dan merawat diri kita, sehingga kita juga bisa menyelamatkan dan menolong anak dan istri kita. Lah sekarang kita ngaji, belajar, duduk di majelis ilmu aja nggak mau, gimana kita mau menyelamatkan dan bisa mendidik anak dan istri kita? Karena kewajiban kita ini memastikan diri kita selamat dan juga menyelamatkan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas Qoam yang kedua. Tugas Qoam yang ketiga, surat ke-52 ayat 21, surat At-Tur. Apa poinnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Tur ayat 21 ini, setelah yang pertama, lahir kepemimpinan yang bertakwa. Yang kedua, seorang suami punya kewajiban menjaga dan memastikan keluarganya selamat dari siksa api neraka. Yang ketiga, keluarganya diajak dan dibawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita Pak. Nah inilah yang disebut rumah tangga yang sehidup sesurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sehidup semati Bu, tapi sehidup sesurganya. Tahu caranya? Tahu. Ini konsepnya. Apa amalannya? Kalau nanyain tentang amalan, amalannya ada di Quran surat ke-20, surat Toha ayatnya 132. Amalannya ada dua, salat dan sabar. Salat dan sabar. Apa nama surganya? Surganya ada di Quran surat ke-13 ayatnya 23 sampai 24. Disebutkan langsung oleh Allah nama surganya, surganya Aden. Spesifik, Quran itu spesifik Pak. Kalau kita mau belajar. Pertanyaan saya sederhana Bu, pernah nggak bikin konsep tugas suami dan istri di dalam rumah sama suami? Pernah buat? Belum. Maka ini diskusikan sama suami nanti di rumah. Karena endingnya jelas kan kemana? Ke surga. Pernah nggak Bu tanya sama suami, Pah, kan kita sudah berpuluh tahun berumah tangga, apa sih visi rumah tangga menurut Papa? Ya kita membangun rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Anak SD bisa Bunda jawab begitu. Betulan Pak? Anak SD bisa jawab dengan jawaban seperti itu. Tanya bagaimana caranya. Nih Quran memberikan gambarannya, sehingga tugas suami dan istri klop sesuai dengan perannya masing-masing. Suami menjadi kepala sekolah, bikin sistem pendidikan, mengajarkan kepada istrinya, istrinya mengajarkan kepada anak-anaknya. Suami menjadi teladan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Saya akan munculkan konsepnya dulu. Konsep pertama, saat seorang istri hamil Pak, anaknya belum lahir, belum. Kita ngomongin tentang istri yang sedang hamilnya dulu.
Ada di Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai ke-37. Poin pertama, tolong rencanakan. Bukan hanya rencanakan jumlah, Pak. Bukan hanya rencanakan tabungan, deposito, pendidikan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi tolong rencanakan, ini anak nanti besar akan seperti apa dan bagaimana. Contoh, anaknya 4, 1 ahli Quran, 2 ahli hadis, 3 ahli fikih, yang keempat ahli muamalah, bisa bisnis. Adiknya akan mengatakan, kalau dididik dengan benar, nanti konsepnya saya sampaikan. Kalau dididik dengan benar, dia akan mengatakan kepada kakak-kakaknya, kakak berdakwah sajalah, fokus berdakwah, biar adik dengan bisnis yang sudah jalan ini yang menyokong kehidupan kakak. Saya merinding kalau cerita kayak begini. Surga enggak itu, Pak? Surga. Itu surga itu. Surga kecil di dalam rumah tangga kita. Kita nggak akan berlelah-lelah kalau sudah anak-anak kita seperti ini. Sudah siap ketika besok atau lusa kita meninggal, mereka sudah tertancap kokoh keimanannya. Rencanakan dulu, Pak, anak kita akan jadi seperti apa dan bagaimana. Kalau tujuannya adalah akhirat, maka yang muncul adalah kebaikan. Anak-anak yang saleh dan salihah, spesifik. Dia ahli Quran, dia ahli hadis. Kenapa? Karena sebagai seorang suami, istri sudah selesai tugasnya. Dia tahu tujuannya, dia tahu orientasinya. Paham sekarang? Kenapa saya bahas ini dulu, kan? Paham tujuannya, Pak. Paham orientasinya. Bukan sekedar nikah, malam pertama, cetak gol, selesai, istri hamil, tunggu melahirkan. Apa bedanya kita sama orang-orang kafir, Pak? Apa bedanya kita sama orang-orang kafir kalau hidup kita seperti itu? Allah memberikan Al-Quran biar kita sesuai ritme apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Surat kedua, ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran Allah berikan kepada kita sebagai hudan, petunjuk yang sejak 1400 tahun yang lalu sampai kiamat nanti tidak pernah berubah sehuruf pun. Untuk apa? Petunjuk bagi orang yang ingin hidupnya dalam ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Takwa adalah tugas pertama dari seorang suami. Kenapa bicara takwa? Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134 yang diawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kita anak cucu Adam pasti punya dosa, maka bersegeralah untuk terus meminta ampun kepada Allah yang Allah sudah sediakan surga luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Surga itu untuk orang yang bertakwa. Jelaskan Bunda hidupnya, arahnya, ritmenya, tujuannya, orientasinya. Jelas. Kenapa? Karena menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai hudan dalam hidupnya. Maka anak yang akan meneruskan perjuangan kita harus dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan. Direncanakan. Yang kedua, setelah rencana, carikan guru terbaik. Carikan guru terbaik. Ini kisahnya siapa? Kisahnya siapa, Bunda? Istrinya Imran, namanya Hannah, yang sedang mengandung Maryam. Ya, ketika Imran meninggal, Maryam dititipkan kepada siapa? Zakaria alaihi salam, guru terbaik, seorang nabi. Kita kadang memilihkan pendidikan untuk anak itu seringnya silau sama fasilitas dan bangunan, betul? Yang sifatnya non fisik, yang sifatnya fisik. Tapi kita nggak pernah nanya kepada diri kita sendiri tentang hal yang non fisik. Apa? Ketika mendaftarkan anak kita, Pak, Bu, kalau seandainya saya sekolahkan anak saya di sini, bagaimana nanti akhlaknya? Bagaimana hafalan hadisnya? Bagaimana hafalan Qur'annya? Gak pernah kan Pak nanya begitu? Jarang banget. Kita kagumnya sama fasilitasnya, labsnya, kurikulumnya, apalagi ekskulnya, ada jemputan dan antarnya nggak, dan lain sebagainya. Itu kesalahan betul-betul dari diri kita, betul kan? Sehingga apa? Akibatnya kepada anak-anak kita. Karena saya pernah, Bunda,
mendatangi salah satu sekolah swasta. Saya nggak usah sebutkan nama sekolah dan nama daerahnya. SPP di situ setiap bulan 6,5 juta. Anak-anaknya SMP dan SMA nggak ada yang bawa motor ke sekolah, padahal gurunya masih ada yang bawa motor. Anak-anaknya ke sekolah pakai mobil dan itu nyetir sendiri. Sekolahnya Islam. Sekolahnya Islam. Saya ngisi kajian di situ, yang nyimak cuman baris depan, baris belakang bikin kelompok masing-masing. Apa poinnya? Akhlaknya nggak tumbuh dalam kebaikan. Kenapa? Tolong jangan sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang hanya memberikan pengetahuan tentang Islam. Tapi pilihkan sekolah untuk anak-anak kita dengan sekolah yang mengajarkan pendidikan Islam. Karena pendidikan outputnya adalah hati, Pak. Iman. Kalau pengetahuan, nah rukun Islam ada berapa? 5, Bu. Apa aja? Sebutin semuanya. Hidup nggak rukun Islam itu dalam kehidupannya? Rukun iman ada berapa, Nak? 6, Bu. Sebutkan. Hidup nggak itu menjadi keimanan dalam diri mereka? Enggak. Kesalahan siapa? Kita. Kesalahan kita sebagai orang tua. Kenapa? Terlalu gede gengsi. Padahal gengsi nggak akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang akan jadi aset untuk kita ketika kita sudah wafat nanti, Pak. 1, rencanakan. 2, carikan guru terbaik. Yang 3, lingkungan. Lingkungan yang terbaik juga. Kalau di ayat ini bicara tentang Maryam tinggal dan beribadah di dalam mihrab, tempat terbaik, suci, mensucikan, bersih, tempat di mana dia beribadah dan berdoa dan Allah mengabulkan setiap doanya. Ya, itu lingkungan, Pak. Saya akan persentase, Pak. Rencanakan itu persentasenya 60%. Guru terbaik itu 20%. Lingkungan itu 20%. Saya akan sederhanakan. Rencanakan ini peran besar orang tua. 60% besarannya. Guru terbaik berarti sekolah. Itu persentasenya kecil, 20%. Lingkungan tempat tinggal kita itu juga sama kecilnya, hanya 20%. Maka dimulai dari diri kita sebagai orang tua yang mendidik mereka, menanamkan kebaikan-kebaikan di dalam diri mereka. Kenapa kita bisa mendidik mereka, melahirkan nilai-nilai kebaikan di dalam jiwa mereka? Karena kita sebagai seorang suami istri pun sudah selesai ikatannya, terbangun dalam romantisme kebaikan di dalam rumah tangga kita. Suami paham tentang perannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Istri apalagi ngikut suami. Kalau ini sudah beres, mendidik anak untuk menghidupkan konsep ini mudah, benar. Mudah. Saya akan munculkan ilustrasi sederhana. Aisyah waktu kecil masih anak-anak, Bunda, itu pernah berdialog dengan Nabi SAW. Kata Aisyah itu bercerita tentang kuda. Kalau dulu zaman saya sebutannya kuda Pegasus, bersayap, Bunda. Kuda Pegasus. Kalau sekarang Little Pony. Iya, gambarannya kan begitu ya. Tapi ini bersayap. Aisyah pernah mengatakan tentang kuda yang bersayap. Kapan kuda itu bisa memiliki sayap? Kata Aisyah, di zamannya Sulaiman dahulu, Nabi Sulaiman alaihissalam, kuda itu bersayap. Bagaimana responnya Nabi? Nabi tersenyum. Ketika Nabi nggak mengatakan enggak, berarti itu terjadi. Atau sesuatu yang nggak diingkari oleh Nabi SAW. Artinya apa? Salah satu contoh mendidik anak adalah bermain dengan imajinasi mereka, Pak. Bermain dengan imajinasi mereka. Kalau mereka ngajak main kuda-kudaan, Nabi kuda-kudaan kan sama cucu-cucunya. Sampai Abu Hurairah yang melihat Nabi di punggungnya ada cucu-cucunya, Nabi SAW, Abu Hurairah sampai mengatakan bahwa kuda yang kalian tunggangi adalah kuda yang terbaik di alam semesta ini.
Kenapa itu dilakukan oleh Nabi? Untuk membangun kualitas hubungan dengan anak kita. Begini Bu, puas, tolong penuhi dan cukupi kepuasan anak, tolong dipenuhi dan dicukupi. Artinya apa? Kita Pak sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, main sama anak kita agar mereka ngerasa puas dengan keberadaan dan kehadiran diri kita, bukan hanya memberikan waktu sisa, bukan hanya mengacukan nak besok lagi, nak besok lagi, nak nanti lagi. Yaitu tadi yang saya katakan, tiba-tiba anaknya sudah dewasa, ada yang melamar, iya kan? Tolong kepuasan anak dipenuhi, tapi keinginan anak dibatasi. Jangan semua apa yang jadi keinginan dan permintaan anak diberikan. Nanti jadi anak-anak yang bermental sandwich. Iya, bermental sandwich, instan, iya kan Bunda? Instan, nggak kuat, nggak kokoh mentalnya, iya kan? Gampang hancur, gampang rusak dan lain sebagainya. Maka kepuasannya tolong dipenuhi, keinginannya dibatasi. Ini konsep sederhananya. Nah ini ketika di dalam rahim atau sedang hamil, anaknya sudah lahir. Bagaimana Ustadz? Saya harus mendidik anak saya, membersamai anak saya. Kan kata Ustadz, harus mendampingi dan menemani dan lain sebagainya. Apa sih yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya? Konsepnya di Quran lagi Bunda. Buka Quran, surat ke-31, surat Luqman. Surat Luqman, ayatnya 12 sampai ke 20. Ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan rangkum menjadi 3 poin besar. Yang pertama, tolong ajarkan akidah yang benar kepada anak-anak. Yang kedua, tolong ajarkan ibadah yang benar kepada anak-anak. Yang ketiga, tolong tanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. 3 tugasnya Bunda. Ini ketika anak sudah lahir. Surat Luqman, bukan nabi, bukan rasul, tapi orang saleh yang namanya diabadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Ada 3 konsep agar kita bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Yang pertama, tanamkan akidah. Saya mau tanya Pak, Bu, pohon, kira-kira pohon semakin tinggi akarnya semakin ke dalam nggak menghujamnya? Betul kan? Kenapa akar itu bisa menghujam ke dalam begitu dalam? Karena apa? Karena untuk menguatkan batang yang keluar, ya. Sama, kalau kita nggak mendidik dan menanamkan akidah iman, ya, kepada anak-anak kita, maka di usianya yang terus bertambah dia keluar. Nah itu tadi yang saya katakan, mereka akan jadi generasi-generasi sandwich dalam hidup mereka. Mereka akan jadi generasi-generasi yang lemah mentalnya. Mereka akan jadi anak-anak munafik Pak keluar rumah kita. Mereka nggak punya sikap. Mereka sholat, mereka taat di dalam rumah karena ada siapa? Ada kita orang tuanya. Begitu keluar, nongkrong sama teman-temannya, main sama teman-temannya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Lupa waktu sholat dan bahkan nggak mengerjakan sholat itu sendiri. Banyak nggak yang terjadi seperti itu? Oh banyaknya, luar biasa Pak. Kenapa? Karena kesalahan kita dalam mendidik mereka, tidak menanamkan akidah yang benar kepada mereka, nilai-nilai keimanan kepada Allah yang maha melihat, maha menatap, maha mencatat, ya kan? Maha menyaksikan, akan menghisap dan lain sebagainya. Nah ini perannya siapa menanamkan akidah, dan proses pendidikan ini tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Ayah. Karena di dalam Al-Quran, dialog antara anak dengan ayah itu ada sebanyak 14 kali. 14 ayat, 14 tempat. 14 tempat Pak. 14 tempat Allah menjelaskan tentang dialog antara ayah dengan anaknya. Siapa aja? Ibrahim dengan Ismail, ya kan? Siapa lagi? Nuh dengan anak-anaknya. Luqman dengan anak-anaknya.
Kata Luqman, wahai anakku, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. La tusyriku billah. Jangan syirik sama Allah. Nggak boleh berbuat syirik kepada Allah. Tugasnya siapa? Ayah. Kalau dialog ibu dengan anak di dalam Al-Quran hanya ada dua kali. Apa pesan dari Allah? Kalau anak dekat dengan seorang ibu, biasa. Karena memang anak lahir dari rahim ibunya. Yang hebat, luar biasa itu adalah saat anak dekat dengan ayahnya. Dan dia bisa berdialog banyak dengan ayahnya. Mengenal Allah lewat ayahnya. Mengenal kehidupan dengan ayahnya. Buat bapak-bapak yang punya anak laki-laki, pernah nggak Pak ngomongin tentang seksualitas sama anak-anak yang pre-balik? Ini wajib. Ini wajib Pak. Pre-balik itu berarti masih di bawah usia 12 tahun. Usia SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ngomongin tentang jenis kelamin kita sebagai laki-laki. Mimpi basah itu seperti apa? Kecenderungan kita sebagai seorang laki-laki itu kemana tempatnya? Dan lain sebagainya. Ceritakan tentang anatomi laki-laki bagaimana dan sebagainya. Itu tugas siapa? Bukan tugas ibu Pak, tapi tugas kita sebagai seorang laki-laki. Masalahnya bapak-bapak tentang seksualitas pun nggak tahu. Gimana mau mengajarkan dan mendidik kepada anak laki-lakinya kalau ternyata kita sendiri nggak punya bekal? Ingat tugasnya, ku anfusakum, belajar dulu Pak. Selamatkan diri kita dulu. Nanti kalian bisa menyelamatkan anak dan istri kalian. Wa ahlikum. Dari apa? Dari siksa api neraka. Ayat ini kan panjang. Apa akhir dari ayatnya? Bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Berarti kita yang duduk di majelis ilmu ini, dan bahkan yang gak pernah ngaji sama sekali, masih punya potensi untuk tergelincir dan jatuh masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu pesannya. Maka biar kamu dan keluarga kamu gak masuk ke dalam neraka Allah, belajar, cari ilmunya, amalkan, ajak keluargamu, dan lain sebagainya. Itu konsepnya Pak. Lah sekarang keimanan kita aja rapuh, bagaimana kita mau menguatkan iman buat anak-anak kita? Kita nggak paham tentang konsep akidah, bagaimana kita mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita sehingga mereka besok lusa kita meninggal, mereka akan datang kepada takmir masjid ketika jenazah kita sudah dibentangkan di sini. Pak, sebagai bentuk penghormatan dan cinta kami kepada papa, kepada mama, saya mohon izin biar saya saja yang menjadi imam untuk menyelenggarakan sholat jenazah buat ayah saya. Saya mau tanya Pak, anak laki-laki di rumah kita bisa nggak sekarang kayak begitu Pak? Kalau nggak bisa, demi Allah kita masih gagal sebagai seorang ayah untuk mendidik mereka. Lah orang subuh aja kadang nggak ke masjid. Yang subuh di masjid yang sudah rambutnya putih semua. Yang ditanya, ketika saya tanya, Pak punya anak laki-laki? Punya Ustadz. Mana? Kenapa nggak diajak ke masjid? Jawabannya cuma cengar, cengir, mesem. Kayak begitu pengen anaknya nuntun kita ke surganya Allah. Lah kita aja nuntun mereka ke masjid aja nggak bisa. Itu tugas kita Pak. Tugas kita sebagai seorang ayah. Betul kan Bunda? Nah, iya. Yang sering ngebangunin anak, ayah apa? Ibunya. Para istri Pak, saya kasih tips, Ustadz, saya sudah bangunin tapi anak saya nggak mau ke masjid. Kita yang nggak sabar, kita yang nggak sabar dalam membangunkan mereka. Ngebangunin anak jangan pas azan, 5-10 menit sebelum azan bangunkan anak kita. Sayang, Soli, kenapa manggil Soli? Itu jadi doa Pak sama kita. Kakak, abang, yuk bangun nak, ke masjid bareng sama papa. Dia bangun langsung nggak? Enggak, duduk kita di sampingnya, pegang lagi nak, yuk bangun nak, temenin papa ke masjid, duduk dia. Kalau ditinggal, tidur lagi nggak Bu? Tidur, duduk kita di sampingnya, nak yuk temenin papa ke masjid sayang yuk. Kalau dia masih ngelihat kita sebagai bapaknya masih ada di kamarnya, di sampingnya, dia akan bangun. Masuk kemana? Kamar mandi, cuci muka, sikat gigi, ambil wudhu, masuk ke kamar, pakai baju koko. Masih mungkin nggak dia tidur lagi Bu? Masih.
Maka keberadaan kita sebagai seorang suami di kamarnya, memastikan dia bareng sama kita ke masjid. Itu Pak tipsnya. Bukan hanya sekedar dibangunin, giliran pulang dari masjid, anaknya nggak bangun, dipukul, dimarahin. Salah kitanya Pak. Kan begitu mendidik anak tuh. Betul kan Bunda? Habis itu istri yang disalahin. Mama gimana sih? Kok nggak bangunin si kakak? Kok nggak bangunin si abang? Pak, tugas kita itu, bukan tugas istri. Kalau semua dikerjain sama istri, maka wajar kalau istri ternyata di malam hari dia sudah kelelahan, capek, nggak bisa memberikan servis terbaik buat kita. Betul Bunda? Mending kalau sering diajak ke salon, ditemenin. Ini cuma dikasih duitnya. Istri tuh pingin Pak ditemenin ke salon, ditungguin, ya kan? Diajak jalan berdua sambil digandeng tangannya. Masya Allah. Kapan Pak gandeng terakhir istri? Kapan Bunda terakhir digandeng tangannya sama suami? Oh tadi, alhamdulillah. Jangan sampai Pak harus sakit satu di antara keduanya, terus kita memapah dan menggandengnya masuk ke dalam toilet untuk buang air. Jangan sampai nunggu itu dulu. Jadi semua konsep itu muaranya dari kita sebagai seorang suami. Terakhir, waktu yang terbatas, setelah menanamkan akidah yang benar, tadi tips tadi itu bagian dari cara menanamkan ibadah yang baik kepada anak-anak kita. Kenapa? Bagaimana? Memberikan contoh, keteladanan. Karena suami qawam adalah suami dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Pak. Lalu yang ketiga, kalau akidahnya sudah benar, ibadahnya baik, maka akan muncul permata dari dalam jiwanya. Apa? Akhlak yang baik. Buka deh Bu, website KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nanti muncul ada tabnya tentang kerusakan anak di Indonesia. Muncul tuh semuanya. Bayangin itu terjadi sama anak kita Pak. Bayangin itu terjadi sama anak kita. Kalau itu nggak bikin kita semangat buat belajar, maka ada yang salah sama hati dan iman kita. Kalau ada yang salah, kalau nggak membuat kita semangat untuk belajar, maka ada yang salah dengan hati dan iman kita. Udah terlalu jadi batu iman kita kalau gitu. Kan kita nggak mau. Kenapa? Kerusakan anak zaman sekarang, kalau nggak ngehamilin anak orang lain, dia dihamilin sama anak orang lain. Salahnya lagi kita orang tua membiarkan anak kita pacaran, dipegang, disentuh, dipeluk, dirayu sama siapa? Sama lelaki yang belum tentu jadi suaminya Pak. Lucunya lagi, ketika mau nikah, ribetnya luar biasa. Mesti begini, mesti ini, mesti itu, dan lain sebagainya. Giliran pas pacaran, anak kita dipegang, dicium, dipeluk, disentuh secara gratis. Giliran mau nikah, repotnya luar biasa. Kan ada yang masalah sama mindset kita. Kenapa? Karena mendidik anak tidak dengan nilai-nilai kebaikan dan kebesaran Islam. Sehingga jangan salahkan siapapun kalau ternyata anak-anak kita belum tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siapa yang pantas untuk disalahkan? Yaitu diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, belum menjadi teladan bagi mereka, belum menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh mereka, belum menjadi sosok yang hangat keberadaannya di antara mereka, dan belum menjadi sosok yang bisa terus membersamai mereka dalam tumbuh kembangnya mereka. Anak-anak kita Pak, nggak lama hidupnya Pak. Berapa tahun? 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Ketika mereka bertemu dengan takdirnya, mereka akan keluar dari rumah kita, menuju rumahnya yang baru, dengan kehidupannya yang baru. Tugas kita sebagai seorang ayah dan ibu tetap boleh memantau mereka, membersamai mereka, tapi nggak boleh ngerecokin. Akhirnya apa? Kita balik modal lagi sebagai seorang suami dan istri. Itu ikatan yang sampai maut memisahkan dan bermuara pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya sederhana. Sudah pernah membuat konsep seperti ini dalam rumah tangga kita? Nah, pertanyaan sederhana selanjutnya, ngapain aja selama ini Bunda? Ngapain aja selama ini hidup Pak? Al-Quran yang sering kita baca, bahkan di bulan Ramadan kita balapan baca Quran, banyak-banyak khatam ya. Selesai Ramadan disimpan dulu Quran di sudut-sudut rumah kita, ya, sampai sekarang masih dibaca. Masihkah dipahami konsep-konsep dan pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita?
Itu salahnya kita. Itu salahnya kita. Saya kenapa bisa sampai ke Masjid Rahmatan Lil Alamin ini? Karena sama Pak Fauzi dikasih mapnya, makanya sampai saya bermalam di Bintaro. Saya bermalam di Bintaro dari kemarin, Pak. Dari Bintaro ke sini, walaupun saya paham daerah sini, tapi untuk memastikannya biar saya sampai ke sini nggak nyasar, ya nggak salah jalan, maka saya pakai map. Nah sekarang kenapa hidup kita banyak beloknya, banyak nyasarnya, banyak nyungsepnya, banyak mendapatkan ujian dan masalah yang mungkin itu lagi cuman versi yang beda. Bisa jadi kita nggak sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai konsep hidup dalam kita hidup di waktu yang sebentar ini, tapi hanya menjadi pajangan di sudut-sudut rumah kita. Terakhir, saya sampaikan tentang karakter anak zaman sekarang, Bu. Ini adalah karena kesalahan kita sebagai orang tua dalam mendidik mereka. Pertama, anak-anak zaman sekarang itu sukanya segala sesuatu tuh instan. Coba lihat media sosial. Coba lihat di media sosial. Betapa banyak anak-anak milenials yang joget, goyang-goyang di TikTok, di-upload di media sosial hanya untuk mencari follower dan ketenaran. Betul? Ya? Akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah ngomongin tentang uang dan materi. Itu yang terjadi, Pak. Dan mereka nggak apa? Mentalnya mereka nggak terbentuk. Akhirnya apa? Jadi generasi sandwich, Pak. Mereka nggak suka yang lama, sukanya segala sesuatu yang instan, pengen yang cepat terkenal, cepat dikenal dan lain sebagainya. Dan mereka nggak peduli tentang prosesnya, pokoknya jalan, nggak peduli ketika jatuh dan tergelincir. Belum lama ini, masih awal tahun, ada seorang pemuda dari Bandung yang dia punya mobil sport, punya motor moge, ya kan? Karena hasil tradingnya, itu viralnya luar biasa. Covid, bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Kan itu akhirnya orang, anak-anak milenial kan bercermin, oh ternyata bisa ya. Gue pengen kayak begitu, saya pengen begitu. Oh ternyata caranya ini. Akhirnya apa? Shortcut. Dia nggak peduli sumber uangnya dari mana. Sukses? Belum tentu. Kecil potensinya. Dan ternyata apa? Tergelincir dia kan. Dalam ketergelinciran yang menyesatkan dia. Nggak siap. Suka dengan segala sesuatu yang instan. Karakter anak milenial sekarang, anak zaman sekarang, generasi Z. Yang kedua adalah nggak siap hidup susah. Salah siapa? Orang tua. Sampai mengatakan bahwa, Ustadz bagaimana ya kok anak saya main game terus, main gadget terus, nggak mau diingetin, nggak mau dikasih tahu dan lain sebagainya. Saya gampang jawabnya. Siapa yang ngasih handphonenya? Kita orang tua. Siapa yang ngasih wifi di rumah? Kita orang tua. Maka nikmatin, pajak itu ditanggung pemenang. Dinikmatin, disyukurin. Dan itu dibiarkan terus menerus bertahun-tahun sampai dia dewasa. Maka jangan berharap dia akan memberikan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Kita memfasilitasi anak-anak usia sekolah dengan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 plus sopirnya, dikasih kartu kredit dan lain sebagainya. Apakah sudah pantas mereka mengemban amanah dan tanggung jawab sebesar itu? Belum, Pak. Tugas kita yang mengantar dan menjemputnya secara langsung. Kenapa? Biar nanti di kendaraan, di mobil, di motor, ada dialog antara kita dengan anak-anak kita. Para ayah wajib mengajarkan dan mendidik anak-anak kita dengan dialog iman. Dialog iman, Pak, sebutannya. Ini 14 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dialog antara ayah dengan anak disebut sebagai dialog iman. Coba aja cek di dalam Al-Quran, dialog ayah, Luqman dengan anaknya. Ayahnya bilang apa? Jangan berlaku syirik kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim dengan Azar. Apa? Meminta untuk menyembah Allah saja dan jangan menyembah berhala. Nabi Nuh dengan anak-anaknya, sama kan? Mengesahkan Allah saja. Ya kan? Itu dialog iman semuanya, Pak. Kapan terakhir kita dialog iman sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita? Kalau itu nggak ditanamkan, maka dia akan jadi anak-anak yang mengejar popularitas, senang yang instan. Yang kedua,
Dia nggak akan siap dengan kehidupan yang susah, yang sulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jadi anak-anak yang antisosial. Anak-anak yang antisosial. Coba lihat Pak, sekarang lingkungan kita, atau anak-anak kita. Yang keempat, akhlaknya yang buruk. Bagaimana dengan anak-anak kita? Di meja makan, masihkah kita berdialog dengan mereka? Di dalam rumah, masihkah kita berdiskusi dengan mereka? Atau justru mereka sibuk dengan gadget-gadgetnya mereka? Maka kalau keempat ini ada dalam diri anak kita, atau satu di antara empat, atau dua di antara empat, atau tiga di antara empat, atau keseluruhannya, maka kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, masih gagal dalam mendidik mereka. Jangan salahkan siapapun, kecuali kita menyalahkan diri kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik mereka. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ridho sampaikan pada kesempatan hari ini. Bunda sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan amanah dari Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.